majuan dong, jangan di belakang-belakang. Dari awal aja, San. الباب السابع في فضيلة السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. وقال صلى الله عليه وسلم tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fahmi wa lil rabbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalina al haya'u wal ilmu wal hijamatu was siwaku wa ta'adduru wa kasratul azwaji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yawmal jum'ati was-siwaku wa masrul tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bis-siwaki fa innahu tariqul qur'ani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'ami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la takhallilu bil asi la tukhallilu bil asi wa rayhani wal qasawi fa innahu yurizul fikrata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalah jibrilu yusini bisiwaki at-tahashiku ayat rodanna isnani an yadrodanna ya ayat rodanna asnani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Itu ilmu, baru ilmu. Enak ya, Masya Allah ya, taklim itu enak. Imam Ma'ruf Al-Karhi itu bilang, law anna sawaba majlis al-ilmi badatin nas labtatalu alaih. Kalau seandainya pahala hadir di majlis ilmu nih, Allah tampakin, orang bukan berbondong-bondong lagi buat rebutan duduk di majlis ilmu, bahkan bunuh-bunuhan, seperti Imam Ma'ruf Al-Karhi. Nah, sesuatu yang istimewa itu pasti dirahasiakan. Nah, sudah kayak sudah seperti menjadi kode etik gitu. Suatu hal yang istimewa itu dirahasiakan. Sama dengan siwak. Orang kalau siwak padahal kelihatannya cuman tutok kan, ternyata enggak seperti itu hakikatnya. Tapi sebelum kita lanjut ngaji lagi, sambung ngaji, ya, saya ucapkan buat jamaah khairul anam, innal aidin wal faizin, kullu am antum bikhair, insyaallah maqbulin biar matrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala
Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariban. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa sebagai penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, sampai akhir hayat. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang di dalam sabdanya, man ja'ahu al mautu, man ja'ahu al mautu wa huwa yatlubul ilma la yuhyiya bihi al liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidatun. Ajib, masyaallah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Kata baginda Nabi, barang siapa yang kematian menghampiri dia, barang siapa yang kematian menghampiri dia, mendatangi dia, menjumpai dia, sedangkan pada saat itu dia dalam keadaan menuntut ilmu, lah ya, dia lagi nuntut ilmu, kondisinya dijemput sama mati bertamu kepada dia, subhanallah dia lagi nuntut ilmu kayak gini. Yang dia tujukan, yang dia niatkan nuntut ilmu itu untuk menghidupkan agamanya Allah Ta'ala. Saya niat belajar biar kalau punya ilmu bisa bantu syiar Nabi, hatta dikit-dikit gitu. Niatnya begitu tuh. Jadi kalau mau syiar jangan nunggu punya ilmu banyak dulu. Mau bantu syiarnya Nabi, nggak usah nunggu sampai ilmu numpuk dulu. Dapat satu sampein aja. Niatnya dapat pemahaman, dapat ilmu, plus pemahamannya dari guru kayak gini. Saya izin nyampein ke antum nih. Kata Rasulullah, orang yang dihampiri kematian dalam keadaan nuntut ilmu seperti ini, lagi nuntut ilmu, mati datang tiba-tiba, si maut datang, ajal datang. Yang dia nuntut ilmu tujuannya, niatnya untuk seperti itu. Saya nuntut ilmu, kalau dapat ilmu saya mau ngajarin ke orang yang nggak tahu ilmu. Maka kata beliau, kata Rasulullah SAW, maka perlu diketahui nanti di surga antara dia dengan para nabi-nabinya Allah itu derajatnya disatukan sama Allah, disamakan sama Allah Ta'ala. Fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Ntar dia di surga kumpul sama para nabi satu derajat itu. Aja mah. Jadi begitu. Jadi kalau minta sama Allah tuh kayak gitu, yang cakep-cakep mintanya. Ya Allah, jadikan saya thalabul ilm, hambamu yang gemar menuntut ilmu, yang gemar thalabul ilm sampai akhir hayat ya Allah. Paham? Ya, itu kayak thalabul ilm kayak gini nih, karena istimewa, ganjarannya dirahasiakan sama Allah. Rahasia, nggak nampak, nggak kelihatan kan akhirnya. Nggak dilihatin, nggak dipertontonkan, nggak diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Saking agungnya, entar balasannya entar. Biar nggak terlalu mudah orang mendapatkan proses
nuntut ilmu gitu loh, berproses di dalam mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Nggak boleh mudah, mesti ada mujahadahnya, mesti ada berjuangnya, ada susah-susahnya dulu, mesti ada, iya mesti ada susah-susahnya dulu. Kita sholat aja susah, sholat aja lawan hawa nafsu, lawan males, lawan ini, lawan itu. Sedangkan ilmu yang kita lagi cari ini, ya enggak. Nah, ini perangkatnya sholat, yang mengabsahkan sholat, yang mengabsahkan puasa, kunci-kuncinya, simpul-simpulnya. Orang jalanin ibadah nggak ada ilmunya gimana? Iya kan? Simpulnya di situ. Sama dengan halnya siwak, padahal remeh banget. Kalau kita lihat amalannya tuh remeh banget, sederhana. Kalau emang ada siwak, kayu siwaknya pakai kayu siwak. Sholat cuman gini toh. Mas sholat cuman gini toh. Yes, selesai. Kalau nggak ada, yes, pakai baju. Cuman yang gofil, yang lalai, yang luput banyak banget. Ente lihat dah orang di masjid sholat jamaah, sholat Jumat, hampir rata-rata nggak ada yang siwakan. Hampir rata-rata nggak ada yang siwakan. Karena fadilahnya besar. Jadi nggak boleh gampang-gampang banget. Mesti ada yang dihadepin dulu gitu loh. Nah, kita mau bangun masjid bagus, mau bangun rumah bagus, mewah, istana lagi. Kayak istana kita bangun, nggak langsung celing mau bangun langsung jadi. Proses dulu. Proses ini, proses itu, ntar baru masuk pembangunan, di pembangunan ntar ada aja kendalanya. Udah dapat tukang yang bagus-bagus, besok ada aja alasannya dia berhenti, dia keluar cari lagi, ntar nggak cocok, banyak rintangannya. Jadi buat sampai kepada tahap kenikmatan, tahap keistimewaan itu butuh proses, butuh perjuangan, nggak boleh gampang. Kalau gampang nanti pas sampai di puncak nggak ada terasa nikmatnya. Akhirnya gitu loh. Kita jalan nih liburan sama keluarga ke puncak, pas hari Sabtu Minggu macetnya minta ampun. Udah hayalan kita ntar enak di sono begini. Jalannya Masya Allah, macetnya aja bisa setengah hari itu. Tapi kan dengan proses kayak gitu akhirnya pas sampai akhirnya nyampe juga ya gitu, nikmat ya enggak. Jadi nggak boleh gampang-gampang banget kalau mau nikmat, mesti ada perjuangannya biar nikmatnya tambah berasa, biar nikmatnya tambah berasa. Coba dah ente makan dibayarin, sama makan bayar sendiri, pakai jeri bayar sendiri, nikmat mana? Nikmat yang bayar sendiri, walaupun yang dibayarin juga enak. Ya nggak munafik dong, dibayarin ya enak. Tapi pas ente makan bayarnya sendiri dan duitnya itu pakai usaha ente, keringat ente sendiri, nikmatnya Masya Allah. Padahal kalau mau ditelaah itu, kalau mau ditafsirin, yang dimakan ya palingan nasi putih, sambal terasi, ikan teri, apa pakai begitu, tempe tahu, wow, udah nikmat banget tuh, makan lalapan dah, nikmat banget, tau nggak? Karena berasa hasil kerjaan yang kita usahakan akhirnya nyampe. Jadi ingat nih hadirin, apapun bentuk kenikmatannya nggak ada yang nggak berproses, semua berproses. Dan nggak semua kenikmatan itu hasilnya perlu ditampilkan dulu, dipertontonkan di halayak umum biar orang tahu, ini poinnya. Nggak mesti kayak gitu. Terkadang banyak hal kenikmatan yang hasilnya dari buah prosesnya itu nggak perlu ditampilin, biar jadi surprise saja, biar tambah enak. Nah Allah sukanya kayak gitu kalau ke hamba, ngasih kejutan-kejutan, surprise. Ya hamba nggak tahu, duduk capek-capek di majelis talim, udah ngantuk-ngantuk. Atau pas besok wafat, mautnya datang, mautnya tiba, dia kaget tuh, ini apa nih? Ini buat ente.
Ini hasil letihnya ente, capeknya ente, jauh-jauh ente ngaji. Buru-buru dari kantor, macet-macetan pulang. Buat hadir ke majelisnya, ini hasil, kata Allah Ta'ala. Buat ente ambil. Ambil buat ente dah. Dan Allah bangga. Ada buktinya tuh orang kalau datang ngaji, datang taklim tuh ada buktinya. Bukti apa? Bukti dia nggak mau mengamalkan sesuatu berpendirian yang dia nggak tahu ilmunya. Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, orang awam nih paling suka mengamalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ya, berpendirian yang dia nggak tahu ilmunya. Dilihat nih keren, diikutin aja. Dilihat ini tampangnya soleh, dijalanin aja. Bodoh-bodohan. Tapi kan kalau orang datang ke pengajian, ini tandanya dia nggak berani mau melakukan sesuatu amal perbuatan yang dia nggak ketahui ilmunya, bener nggak? Ini kan salah satu tanda bukti. Nah, maka dulu waktu ngajar di satu tempat, Lampung hobinya wirid aja, nggak ada yang ilmu. Wirid bagus, dia bilang. Cuman kalau inti kerjaannya wirid doang, kagak ada taklimnya, nggak punya ilmunya, oh, nanti ketipu sama amal baik ente berarti. Rasulullah hidupnya nggak wirid aja, nggak. Sampai dikasih isyarat sama Rasulullah, saya masuk 2 masjid. Andai kan Rasulullah masuk ke dalam masjid, masuk masjid, di dalam masjid ada 2 kubu. Yang satu kubu taklim kayak gini, tafaguh fiddin, proses belajar mengajar. Yang satu lagi kerja kumpulan yang isinya cuma zikir, wiridan, doa-doa semua. Tanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayyuhumal afdal? Dari antara 2 majelis itu, perkumpulan itu mana yang paling afdal? Kata Rasulullah, dua-duanya baik. Kilahuma khair. Kilahuma alal khair. Dua-duanya baik. Tapi aku lebih suka yang pertama tadi. Yang majelis itu isinya belajar mengajar. Karena kenapa? Ini bu'istu mu'aliman. Saya diutus sebagai mu'alim. Saya diutus sebagai pengajar. Bukan sebagai ahli wirid, bukan. Makanya tegur mereka-mereka. Apalagi orang Indonesia. Oh, wirid bukan tagarub sama Allah, yang diuber sakti. Hah? Iya, mana wirid ini udah 40 hari puasanya. Terus kenapa? Anda bisa terbang nih. Terbang. Tawan banget ente orang miskin kalau begitu. Kayak aneh dong, mau terbang beli tiket pesawat Garuda. Tawan punya duit. Nah iya. Nah, terbang ya lah. Tawan miskinnya ente. Mau terbangnya pakai wirid. Nah iya kan? Oh iya dong. Beli tiket pesawat kalau mau terbang. Ya, ekonomi kelas. Iya. Yang bangkunya sendirian bisa tiduran tuh enak, ya enggak? Terbangnya cuma sejam 2 jam. Keren. Tandanya punya duit. Terus kenapa lo wiridin 40 hari itu amal lo puasain, terus kenapa? Diet apa wirid? Jangan-jangan ente 40 hari ente puasa itu nguirid muasain wirid tujuannya karena bukan tagarub sama Allah. Buat begitu-begituan itu kamuflase ente sebenarnya. Ente nutup-nutupin diri, nggak punya duit, mau beli makan susah, makanya puasa ente. Paham nggak? Iya. Makanya kata Nabi, amalnya orang fuqara nih, amalnya orang fakir miskin apa? Amalnya orang-orang fakir apa? Puasa. Tapi kalau amalnya kesatria, kata Rasulullah, aturidu adulluka ala a'malil abtal, kata Rasulullah, apakah engkau mau aku tunjukin kepada amalnya, kebiasaannya para kesatria, kata Rasulullah. Ditanya sama sahabat, wa ma amalul abtal ya Rasulullah, apa ya amalnya kesatria? Apa kata Nabi? Thalabul ilm. Nuntut ilmu itu amalnya kesatria. Karena kenapa?
Ente tahu kesatria? Kesatria ini dia datang, dia turun terjun ke medan perang, dia tahu konsekuensinya apa? Mati. Paham? Tapi dia nggak takut sama mati. Orang kalau udah perang, gak usah cerita yang dikhawatirin kesulitannya itu kemiskinan, kesusahan, enggak, udah semuanya ada di situ. Tapi dengan tekadnya dia, pasrahnya dia sama Allah, tawakalnya dia tetap turun ke medan perang, betul nggak? Satria ini, alah, menang kalah urusan nomor 1000. Yang gua adepin King Kong, ya ntar lagi urusannya, udah masa bodo amatan. Tugas gue ya perang, satria. Kenapa thalabul ilm dipersamakan dengan para kesatria oleh Rasulullah? Karena menunjukkan orang yang mendedikasikan waktunya untuk thalabul ilm, ini pasrah dan tawakalnya tingkat tinggi. Padahal dia bisa pakai waktu taklimnya buat cari duit. Betul kan? Hakadha. Taklim. Kalau ditarim, saya waktu ditarim, jalan pegang tasbih sambil wirid dan ditegur sama tukang ikan. Ente masih kecil, bukan waktunya, belum waktunya ente tak wirid tuh, belum waktunya. Ente waktunya taklim sekarang. Taklim amalin ilmunya. Maksudnya masih kecil bukan dilihat umurnya, tingkat keawamannya. Kalau lu masih awam, lu banyakin taklim, amalin ilmunya. Kalau kita enggak, di sini terbalik. Wes, yang kayak gini diklasifikasikan orang Indonesia ini paling hebat. Yang awam-awam ini. Yang awam-awam ya. Kalau yang alim-alim enggak. Yang awam-awam paling pandai mengklasifikasikan sesuai akal dan hawanya. Yang baca kitab begini ahli syariat katanya. Kalau yang nggak pakai kitab, pakai wiridan, ahli ma'rifat. Pengajian ma'rifat, pengajian hakikat. Benar nggak begitu? La haula wala quwwata illa billah. Diklasifikasikan sama mereka, padahal syariat thariqat hakikat ini punya kesinambungan yang nggak main-main, punya ketersambungan, keterpautan, keterhubungan yang nggak main-main, yang orang nggak paham, dan nggak penting juga orang awam paham. Kalau mau digampangin sebenarnya begini, syariat itu kulit. Nah, buahnya syariat hakikat, buahnya hakikat ma'rifat. Untuk memperjalankan syariat sampai ke hakikat, sampai ke ma'rifat, ini butuh torik, namanya torikoh. Butuh jalan, butuh pedoman, butuh tata cara. Yang dijalanin apa? Torikoh itu memperjalankan apa tadi? Syariat menyampaikan kepada hakikat, hakikat menyampaikan kepada ma'rifat. Orang kita tahu buah jeruk. Kita makan jeruk, yang dituju apa? Intinya apa makan jeruk yang dituju? Vitamin C. Tapi ente nggak bisa keluarin tuh vitamin C tanpa melalui proses pengupasan kulit, kemudian ente kunyah dagingnya, ya, ente kunyah dagingnya, terus masuk dulu ente telan ke dalam, nanti diproses lagi di dalam perut ente, ya, dengan perangkat-perangkatnya badan kita sesuai fungsinya, yang fungsinya ini mengantar nutrisi, vitamin ke tempatnya masing-masing, paham? Kemudian ampasnya diantar lagi jadi kotoran, dibuang. Biar ngerti itu. Jangan pernah ketipu. Ngaji ma'rifat, ngaji hakikat. Kayak gimana sekarang? Anda pengen tahu tuh. Pengajian ma'rifat yang langsung ma'rifat yang mana? Yang langsung ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Yang mana? Kalau emang ada kayak begitu, lu tunjukin kepada gue. Ya enggak? Satu pohon yang berbuah, entah itu pohon mangga atau pohon apa namanya, jeruk dan lain-lain,
mangga deh. Yang numbuh langsung nggak ada kulitnya, langsung daging. Kasih ikannya. Yang nggak butuh proses pakai ngupas dulu deh. Apalagi kalau mana pohon mangga yang langsung buahnya itu vitaminnya. Vitamin pohon mangga, vitaminnya apa itu tuh langsung tuh kelihatan vitaminnya langsung masuk ke kita. Yang mana itu? Tunjukin ke gue. Kalau itu ada baru gue percaya. Ada ngaji langsung marifat sama Allah Ta'ala. Cuman dengan seperangkat wirid-wirid tok. Itu khotok. Makanya Nabi Allah nikmat ta'lim. Mana senang lihat dengar orang baca hadis, kitabnya gundul, bisa lihat ada harokatnya, dia ngerti harokatnya, ada sakti baru. Ya enggak? Bisa baca Quran tanpa harokat itu baru sakti itu. Kalau cuma tadi dipakai wirid terus bisa terbang nggak sakti. Tetap aja lu wirid, lu nggak bisa baca Quran kalau dihilangin harokatnya. Hilang Islam lu langsung. Bener nggak? Bener nggak? Jawab coba, bener nggak? Bener. Al-Quran harokatnya dihilangin, lu nggak bisa baca. Harokat Quran dihilangin, bacanya bagaimana? Apalagi zaman sahabat dulu, zaman dulu itu tingkat kasta bahasa Arab itu masih istimewa. Titiknya kagak ada. Gimana cara bedanya ba, ta, sa? Kalau titiknya nggak ada. Gimana titik bacanya nggak ada. Kita nggak usah bahas yang nggak pakai titik, yang harokatnya aja hilang. Coba harokatnya hilangin, Islamnya hilang. Mau baca Quran bingung dia langsung. Waduh, gimana bacanya nih ya? Langsung pusing tuh dia. Lu iritin nggak bakal nongol tuh harokat. Makanya nih kalau sama murid-murid anak dia bilang, ente jadi orang jangan bego, jangan jadi orang bego, jangan betah dalam kebegoan, kebodohan, ketololan, jangan betah, jangan. Kalau lu di situ, lu ditipu-tipu ntar sama orang, diajak ke sono, diajak ke sini, pengajian kebal, pengajian itu, paham? Lah pengajian Rasulullah kata begini, nggak ada fitnah, ngaji yang bener aja sesuai literatur. Besok ente jadi wali ataupun enggak itu terserah Allah dah, iya enggak? Emang sahabat perang Badar perangnya pakai terbang-terbang. Sayyidina Umar lagi imam bung, lagi imam nih coy. Sayyidina Umar bin Khattab nih, lagi imam ditusuk dari belakang, masuk tuh belati, masuk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Keluar rumah palanya disikat pakai pedang yang udah ditanamin racun tuh. Nah wafat meninggal. Tapi ada Beb yang benar kebal, ini nggak kena, itu nggak mempan nggak. Emang ajalnya belum nyampe. Allah belum izinin dia mati. Ya pakai cara Allah dan Allah mau lindungin. Yang pintar dong. Ketahuan banget nih orang gak ngerti filsafat jadi begini nih. Paham nggak? Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum sama Namrud. Sama Namrud dihukum, diapain hukumannya? Diapain? Diapain Nabi Ibrahim? Sama Namrud diapain? Dilempar ke api. Kebakar nggak? Kebakar nggak? Kenapa nggak kebakar? Kenapa? Kebal. Terus apa? Sakti. Apa coba? Kenapa? Karena kekuatannya api ditarik sama Allah Ta'ala. Yang biasanya api sifatnya itu panas dan membakar, diangkat sama Allah jadi bardan wa salaman. Ya saya Nabi Ibrahim, apa ini?
Hah? Beb, kalau di kisah Beb ada Beb tuh. Seekor semut bantuin memadamkan api Nabi Ibrahim. Itu taatnya dia sama Allah Ta'ala. Bukan urusan ke Nabi Ibrahim, yang lain pembahasan. Paham? Sekarang sifatnya pedang itu apa? Membelah, tajam, melukai. Betul nggak? Pisau, panah, sama begitu. Kalau kekuatannya Allah tarik. Ngelukain ente nggak? Enggak, bukan ente yang kebal. Tapi kekuatan benda-benda itu yang Allah tarik. Buahnya. Makanya orang perlu paham tuh makna la haula wala quwata illa billah. La haula wala, siapa yang bisa ngartiin la haula wala quwata illa billah? Terjemah. Siapa yang bisa terjemahin la haula wala quwata illa billah? Tangannya jangan gini tangannya. Nah, kasih ilmu nggak masuk ntar kalau begini tangannya. Ada tangannya orang-orang kafir. Nolak rahmat. Ayo, la haula wala quwata illa billah. Terjemahannya apa? Kecuali salah. Salah itu. La haula wala quwata. La haula. La haula. Itu isim la punya khobar nggak? Punya kan? Khobarnya mana? La haula. La haula. Maujudun. Khobarnya mahdzuf, ditakdir. Nah ini baru ilmu ini. Oh, ini ilmu baru, zen, ini ilmu hikmat. Kita bisa lihat kalimat yang nggak nampil, nggak kelihatan, kita bisa lihat. Sebenarnya kalimat la haula wala quwata itu kalimatnya begini aslinya. La haula maujudun wala quwata maujudun illa billah. Tidak ada daya itu ada. Serta nggak ada kekuatan itu ada. Illah kecuali billah. Dengan Allah. Paham nggak? Tidak ada daya itu ada kecuali dengan adanya Allah. Dengan bersama Allah. Dan tidak ada kekuatan itu ada kecuali dengan bersama Allah. Kita nggak bakalan punya daya, nggak bakal punya kekuatan, nggak bakal punya upaya kalau nggak dengan sama Allah. Paham? Kayak tadi makanya api sifatnya membakar. Kalau ditarik kekuatannya sama Allah, dayanya api ditarik sama Allah, bagaimana? Oke, listrik ada listrik. MCB-nya mana? Mana MCB-nya? Ada MCB-nya. Dayanya kagak disambungin sama orang PLN. MCB lo mau naikin, lo mau turunin, mau naikin lagi 1000 kali lo naikin kagak naik tuh, nggak nyala tuh lampu. MCB-nya ada nggak? Ada. Tapi yang pegang powernya, yang menyuplai listriknya si PLN, ada nggak? Nggak ada, ya nggak bakal ada tuh listrik. Mau pasang 1000 MCB di sini. Jadi toko material, MCB dijajarin. 1000 MCB nih di masjid nih pasangin nih. PLN tetap aja nolnya nggak diberesin. Nolnya nggak diberesin PLN. Ya tetap aja nggak nyala tuh lampu. Beb, kalau kita taklim mulu, ntar pas zaman Imam Mahdi kita perang gimana Beb? Kita nggak pernah belajar silat. Kalau haulunnya wa quwwatunnya dikasih sama Allah, Allah udah maaf, Allah udah bersama ente, yang lain nggak ada kekuatannya. Jangan mengukur kekuatan dari sini. Kalau mengukur kekuatan dari sini, ente 1000 ente tarung sama satu Bruce Lee nggak bakal menang.
Tapi kalau sumber kekuatannya kita balikin ke Allah Ta'ala, kalau Allah mau kata menang, mau ngomong apa? La haulun wala quwatun atau la haula wala quwata illa billah. Kalau udah sama Allah Ta'ala bisa. Kita nggak bakal punya kekuatan kalau tanpa Allah. Kita nggak bakal punya daya kalau tanpa Allah. Tapi kalau bersama Allah, haula wa quwata, haula ya, haulun wa quwatun maujud, pasti ada. Paham? Makanya wis nggak usah, kalau mau bahas kayak gini bisa, nggak usah gampang ditipu sama orang. Nah, syarat pertama sosok guru itu mesti fasih di dalam urusan kitab. Fasih. Nah, fasih jangan diguruin. Kalau ilmu akal-akalan, semua orang bisa ilmu akal-akalan. Banyak orang yang bisa ilmu akal-akalan. Negeri kita ini negeri istimewa, termasuk negeri yang senang sama aneka bentuk mistik. Paham? Jadi dibumbu-bumbuin dikit, ditipu-tipu, kena orang kita. Tugas saya memberi pencerahan biar orang yang ngaji sama saya nggak ketipu sama yang begitu-begitu. Paham? Patokan ulama nggak begitu, patokan orang alim nggak begitu, patokan orang sakti bukan yang kayak begitu. Paham nggak sekarang barometer sakti nggak sakti? Orang sakti yang Allah bersama dengan dia. Orang sakti itu kalau Allah nggak ada sama dia nggak sakti. Udah berapa lama? 37 menit, udah pada ngantuk kayaknya nih. Hah? Udah pada ngantuk. Ya. Satu hadis kita baca. Al-babu sabi'u, bab yang ketujuh. Ialah bab yang ketujuh. Fi fadilatis siwak, di dalam keutamaan bersih siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. Sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih utama, lebih baik daripada sholat 70 rakaat dengan tanpa siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Apa sih bersiwak itu apa? Ai al khalal. Nyongkelin, bersihin gigi. Tujuannya bersiwak itu bersihin gigi, cungkil. Apa kalau habis makan banyak nyelip-nyelip tuh selipannya bersihin tuh. Nah, kalau kita kan udah diajarin, udah enak sekarang sikat gigi ya, apa semua ya. Beb, siwak kan pakai sikat gigi masuk ke dalam kategori siwak? Masuk. Cuman kan nggak mungkin kalau mau sholat lo bawa sikat gigi. Paham nggak? Bawa aja kayak siwak udah. Paham? Gak mungkin juga tuh sikat gigi di kamar mandi dibawa ke masjid. Wah, elah rajin amat nih orang bawa sikat gigi. Ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, at-thaharatu arba'un. Kesucian itu ada 4 macam. Kesucian itu ada 4 macam. Yang pertama, qasu syaribi, nyukur kumis. Nabi nggak piara kumis.
Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa taqlimul azfar, motong kuku. Yang terakhir apa? Wasiwak, bersih siwak, menyelak gigi, menyelak gigi ya. Diriwayatkan oleh Al Imam Bazzar wa Tabrani an Abi Darda. Itu hadis yang tadi 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat, lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Itu diriwayatkan oleh Al Imam Daraqutni an Ummi Darda. Wa isnaduhu hasan. Ya, disebutkan di sini lima fihi minal fawaidil lati minha tayyibu raihatil fam wa tazakkuru syahadati indal maut. Ya. Karena sesuatu yang berada, yang terdapat di dalam bersiwak ya. Terdapat di dalam siwak yang berupa faedah yang berupa faedah yang berupa faedah. Kenapa kok sampai segitunya? Maksudnya Nabi bilang 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat nggak pakai siwak. Iya, itu karena banyak faedah yang terdapat di dalam bersiwak. Salah satunya thayyibu raihatil fam, menyegarkan bau mulut. Yang pertama, yang kedua wa tazakkuru syahadati indal maut. Ya, tazakkur dapat mengingatkan kita kepada syahadat, mengingatkan kita kepada syahadat waktu ajal menjemput, waktu lagi sakaratul maut. Barokahnya siwak, bekas asarnya siwak itu bisa mengingatkan kita kepada syahadat, 2 kalimat syahadat. Makanya istimewa kan? Semua orang muslim berharap nggak waktu lagi sakaratul maut gampang ngucapin 2 kalimat syahadat, bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Karena orang kalau lagi sakaratul maut mau hati dikasih tahu dibimbing belum tentu juga ngikutin. Karena kondisi yang satu itu bukan kondisi yang bisa direka-reka. Bukan kondisi yang bisa direka. Kalau memang pada dasarnya lidahnya kaku, dibikin kaku sama Allah Ta'ala, daripada mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak bakal bisa diucap. Mau hati 1 juta orang di sampingnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an, tuntun semuanya. Nah, ini kata Nabi, ya ini faedah, salah satu faedahnya bersiwak itu, rajin-rajin bersiwak bisa mengingatkan kita, membantu kita dalam bersyahadat waktu sakaratul maut. Istimewa. Gak punya kayu siwak apa pakai ini, jangan lupa nih. Niat siwak. Ikutin Nabi. Niatnya siwak ngikutin Nabi. Lumayan kan nih jamaah ada berapa ya? 20 orang ada nih. Ada 20 orang ya? Ada ya. 20 orang misalnya sholat jamaah di sini. Misalnya jamaah sampai sana. Paling kagak 20 orang ini pada ingat semua siwakan. Kan berarti ada perubahan tuh. Di jamaahnya Khairul Anam yang sebelumnya pada lupa kocar-kacir urusan siwak, wah 20 orang nih siwakan. Jadi contoh buat yang lain tuh. Ya kan? Aneh sering banget soalnya di sholat gini. Pak maaf Pak, tadi saya lihat nggak sengaja Bapak lagi mau sholat gini-gini dulu ke baju. Maksudnya apa tuh ya? Nah, kita jangan siwak. Nggak ada kayunya kita pakai ke baju. Kalau pakai tangan boleh nggak? Tangan tetangga boleh. Paham? Ya. Yang terakhir qala Al-Manawi, Imam Manawi berkata, la dalila fi hadzal hadithi ala afdaliyati siwak alal jamaah. Ya. Kalau kita lihat konteks ini, maka kita nggak bakal menemukan hadis yang mengucapkan tentang
fadilahnya siwak itu melebihi fadilahnya sholat jamaah? Oh enggak. Jadi maksudnya nih antisipasi. Kadang-kadang ada orang kalau sholatnya jamaah bagaimana? Kalah nggak sama fadilahnya siwak? Oh tetap enggak. Masing-masing ya punya fadilah sendiri-sendiri. Yang sholat jamaah itu lebih afdol 27 derajat, 27 derajat. Kalau ini 70 bilangan sholat. Kalau siwak itu 70 bilangan sholat. Dalam artian juga 70 rakaat lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu bukan sholatnya dihitung secara hitungan 70 rakaat. Enggak. Karena maksudnya apa? Studi bandingnya kepada bilangan banyaknya aja. Mengungkapkan saking banyaknya rakaat sholat, itu banyak-banyaknya sholat. Ya enggak? Ngucapnya Nabi dengan 70 sholat gitu loh. Kayak aneh, ente mau 1000 kali tasbih lagi. Ya ini kan cuma ungkapan. Ente mau 1000 kali zikiran lagi. Kalau nggak ada ilmu sholatnya ya mardut tetap. Kan begitu. Maksudnya bukan 1000 kali ente wiridnya tuh. Paham kan? Semboyan aja. Semboyan kepada jumlah banyaknya aja. 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdol daripada itu 70 rakaat lagi. Mau 70 rakaat lagi tanpa siwak gitu. Tapi kalau sholat berjamaah, oh itu lebih afdol 27 derajat. Makanya nggak ada hadis yang menunjukkan bahwa siwak lebih afdol, pahalanya bersiwak sholat pakai siwak lebih afdol daripada sholat jamaah. Oh enggak, sholat jamaah sendiri. Li'anna darajata mutafawitatul mutafawitatul miqdar. Karena sesungguhnya derajat saling setiap derajat itu punya perbedaan di dalam kadarnya. Paham nggak? Ya, urusan sholat jamaahnya sendiri, siwak sendiri. Maksudnya 70 rakaat di situ ya bukan pas 70 rakaat berjamaah ya. Di luar jamaah. Kalau berjamaah udah berjamaah bersiwak lagi. Wow, pahalanya nggak usah diomongin. Tambah istimewa, lebih istimewa itu. Paham? Allahu a'lam bishawab. Muhammadin wa alihi Muhammad. Rabbi zidna ilma wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik.